bahwasanya bukan cuma numpahin darah aja, hatta ridho atas terbunuhnya seorang muslim di negeri manapun juga, dia ridho atau dia bilang rasain, mampus, syukurin, emang pantas. Hatta kalimat ini, hati-hati, ini kalimat besok hari kiamat tuh menghadap kepada Allah, di jidatnya tertulis nggak ada harapan baginya dari rahmat Allah Ta'ala. Walaupun dengan setengah kata bentuk andilnya, walaupun dengan setengah kata, bukan lagi satu kata. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ini malam Masya Allah, malam berkah. Malam Jumat yang lalu ada Habib Ahmad hadir di Istiqlal. Di Istiqlal hadir. Ya sama, pengajian malam Al-Fakhriyah. Cuma biar dekat sama Kuitang kita bikinnya di Istiqlal. Insya Allah tiap tahun kayak begitu. Kalau di akhir Kamis, begitu akhir Kamis, sore di Kuitang, dia mau balik ke sini kan jauh. Ya udah kita ngumpulnya di sana aja seadanya. Alhamdulillah. Biar kedapatan juga berkah dari barakat akhir Kamis, majlis yang ditaasisi oleh para aulia wa salihin insyaallah. Kemudian juga malam Jumat ini istimewa juga, kita dihadiri oleh para tamu-tamu yang datang dari Hadramaut, ada Al-Habib Ali bin Mahdhar Al-Habsyi, begitu Sayyid Al-Habib Saleh bin Mutahhar Al-Hamid, dari Hadramaut, Al-Habib Haidar bin Ahmad bin Abdullah Ibn Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid dari Tanggul hadir tengah-tengah kita. Al-Habib Alwi yang datang dari Papua, Masya Allah, udah kayak pindah ke Papua, Alhamdulillah. Tapi akhirnya ala kulli hal balik lagi ke sini, Masya Allah, hadir tengah-tengah kita. Kemudian juga dari MUI juga, Masya Allah, Majelis Ulama Indonesia Tangsel, Tangerang Selatan juga hadir tengah-tengah kita, Masya Allah. Zaid Muhammad Al-Attas dari mana, Bojong apa? Dari Parung hadir. Kiai Syahruwardi, ada Kiai Syahruwardi hadir di sini. Alhamdulillah. Pas ini malam memang kita khatam dari kitab Nasaih Diniyah. Ini hadis terakhir. Khatam kitab Nasaih Diniyah. Malam Jumat besok insyaallah khatam Maulid Arba'in. Maulid Arba'in khatamnya malam Jumat besok. Sebelumnya juga di tempat Ustaz Mustafa. Malam kapan di sana? Kapannya tuh? Hari Rabu malam Kamis. Hari Rabu malam Kamis. Juga penutupan Arba'in. Ya sama kayak ini kitab ada khatimah, terus khatimatul khatimah. Kitab Nasaih Diniyah begitu. Ada khatimah, penutup. Itu penutupnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah Imam Al-Haddad. Khatimatul Khatimah ada 7 hadis yang dibawain oleh Imam Al-Haddad. Ini juga Arba'in khatimahnya tempat Ustaz Mustafa. Khatimatul Khatimah di sini nanti. Alhamdulillah malam Jumatnya. Ada di dalam hadis ini al-hadits as-sabi' dari hadisnya Abi Dzar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an rabbih. Ini hadis yang terakhir diletakkan oleh Imam Al-Haddad di akhir kitab ini. Ini kitab Nasaih Diniyah, kitab berkah. Ini kitab katanya Al-Habib Ali Al-Habsyi, abdat nasaihuhu uluman talama rada'at abid al-ghayyi wal ifsadi. Inni bi Abdillahi sahat wuslati wa syuyukhihi bi salasilil isnadi. Huwa qudwatun lil muhtadin wa ka'batun lil qasidin wa mafkharun lil wadi. Garat bihi 'ainun Nabi Muhammadin fa huwa lahu min ahsanil auladi. Itu Imam Al-Haddad kata Al-Habib Ali Al-Habsyi, ini nasaihnya beliau ini mengandung banyak ilmu yang sebagai apa namanya istilahnya itu ringkasan dari Ihya Ulumuddin diperkecil ke sini. Ihya Ulumuddin yang terdiri dari 40 kitab di dalamnya. Dari 4 jilid, setiap jilidnya 10 kitab. Nah itu 40 kitab dirangkum oleh Imam Al-Haddad dengan rangkuman yang jelas, yang gamblang, yang terang, dengan bahasa yang mudah dicerna, jadi kitab Nasaih Diniyah. Subhanallah. Dan juga tuh saya punya sanad yang nyambung dengan benar kepada Imam Al-Haddad, katanya Habib Ali Al-Habsyi. Ada sanad keilmuan, an fulan. Begitu ada juga sanad yang batin, al-akhad Imam Al-Haddad mubasyaratan min ghairil wasitah radhiyallahu anhum wa ardahum.
Dan beliau Imam Al-Haddad adalah salah satu cucu Nabi yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicintainya dengan apa? Dicintainya itu adalah dengan akhlaknya beliau, dengan sifatnya beliau, dengan tawadhu'nya beliau, dengan ta'zimnya kepada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga beliau bilang nggak ada satu sunnah pun dari sunnahnya Rasulullah melainkan sudah saya amalkan. Di dalam hadis ini Imam Al-Haddad menutup kitab ini dengan hadis ini. Ini kitab paling berkah. Di Kuitang, tempatnya Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, ini majelis sudah 130 tahun yang dibaca Nasha'ih Diniyah. 130 tahun sampai sekarang masih dibaca. Nggak hatam-hatam, kagak. Tiap tahun hatam, tapi diulang lagi. Itu kitab Imam Al-Haddad yang dibaca itu 2 di sana. Yang khusus hari Minggu pagi, kitab Nasha'ih Diniyah sama Risalatul Muawadah. Tiap hatam diulang-ulang terus selama lebih dari 135 tahun. Alhamdulillah, ini kitab yang sangat-sangat berkah sekali. Ini ditutup ini kitab dengan hadis ini dari hadisnya Abi Dzar radhiyallahu anhu warda. Abi Dzar ini orang yang sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang yang sangat saklek, tegas, begitu berpegang dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala yakhafillahi laumata laim. Wa Abi Dzar ini meninggalnya di Rabadzah, itu sekitar 1 marhalah dari Madinah atau 40 km dari Madinah Al-Munawwarah. Meninggalnya di situ Abu Dzar. Waktu beliau meninggal itu beliau disaksikan oleh beberapa orang. Itu saat beliau sekarat, istrinya minta bantuan, beberapa orang gitu melihat singgah di tempatnya Abu Dzar, menghadiri wafatnya beliau. Itu Abu Dzar bilang, saya punya kabar gembira dari kalian, bahwasanya kalian ini adalah mukmin yang sejati. Dengan hadis dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bilang kepada saya, kamu meninggal dunia dihadiri oleh kaum mukminin yang ikut hadir saat wafatnya kamu, dan itu adalah kalian. Subhanallah. Dan meninggal Sayyidina Abu Dzar dalam keadaan demikian. Abu Dzar orang yang dekat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu beliau meriwayatkan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah meriwayatkan dari Allah. Hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Saya mengharamkan kezaliman. Saya mengharamkan kezaliman untuk dilakukan oleh diri saya sendiri. Wa fasfuhu bizzalimis tihalah. Mustahil. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat zalim. Allah mengharamkan kezaliman dilakukan oleh dirinya sendiri, apalagi dilakukan oleh kalian. Saya aja saya haramkan diri saya melakukan kezaliman. Maka kalian sebagai makhluk fala tadzalamu. Saya jadikan ini haram di antara kalian, fala tadzalamu, jangan saling menzalimi. Jangan ngezalimin orang, jangan zalimin hartanya orang. Kezaliman itu ada macam-macam. Ngezalimin harta, zalim, ngambil harta orang, ngambil tanah orang, ngambil rumah orang, ngambil mobil orang, termasuk ngambil sendal orang. Ngambil sendal orang. Hadir maulid, pulang sendalnya nggak ada, gobul, diambil sendal orang. Begitu. Dengan niat, insya Allah ini sendal yang sendal yang saya ambil ini, begitu pemiliknya ngambil sendal saya. Gimana tuh giasnya tuh nggak masuk akal. Jadi sendal saya diambil oleh seseorang, dan saya anggap orang yang ambil sendal saya adalah orang yang sendalnya saya ambil. Gimana tuh, ini juga nggak masuk akal tuh. Kayak begitu. Emang ada-ada aja deh warganya kita. Saya jadikan itu kezaliman, ngambil harta orang walaupun sendal, hatta siwak, hatta tongkat kayu atau apapun haram untuk diambil. Itu benda. Terus, dan saya jadikan ini haram di antara kalian. Dan bentuk kezaliman juga adalah ngambil hartanya orang tanpa hak, ataupun menumpahkan darah orang lain. Numpahin darah orang lain, muslim lain. Bahkan man qatala mu'ahadan aw dhimmiyan lam yarah raihatal jannah. Dalam hadis, yang menumpahkan, yang membunuh seorang kafir mu'ahad yang dilindungi oleh negara atau zimmi, maka yang membunuhnya ini nggak bakal mencium aromanya surga. Itu membunuh kafir, apalagi membunuh muslim. Apalagi bukan cuma sekedar itu,
Man a'ana ala qatli muslimin walau bi syatri kalimah lagi Allah maktub ala jabinih ayis min rahmatillah. Yang turut andil dalam terbunuhnya seorang muslim secara terzalimi, walaupun bentuk andilnya dengan satu kata, maka dia menghadap kepada Allah, di jidatnya tertulis ayis min rahmatillah. Ini orang gak ada harapan dari rahmat Allah. Itu di hari kiamat hatta iblis nongolin kepalanya, berharap kali saya kebagian rahmat, saking Allah mengobrol rahmat. Tapi orang yang kayak begini udah nggak pakai nunjukin kepala, di jidatnya udah tertulis nggak ada harapan dari rahmat Allah, putus harapan, dilabelin tuh kepalanya. Waliyadzubillahi min dzalik. Itu membunuh, itu haram. La yazalu rajul fi fushatin min dinih ma lam yusib daman haraman. Orang senantiasa berada di dalam kelapangan Islam, kenikmatan Islam, kemudahan Islam, selama dia belum menodai darah. Kalau dia menodai darah orang lain, nah itu fatal, bahaya. Menodai darah. Itu binasanya langit dan bumi, itu lebih ringan. Lebih ringan Allah Ta'ala menghancurkan langit dan bumi dibandingkan darah seseorang ditumpahkan secara zulum. Itu berat, fatal. Hal yang semacam begitu. Kemudian juga bahwasanya bukan cuma numpahin darah aja, hatta ridha atas terbunuhnya seorang muslim di negeri manapun juga, dia ridha atau dia bilang rasain, mampus, syukurin, emang pantas. Hatta kalimat ini, hati-hati, ini kalimat besok hari kiamat tuh menghadap kepada Allah, di jidatnya tertulis nggak ada harapan baginya dari rahmat Allah Ta'ala. Walaupun dengan setengah kata bentuk andilnya, walaupun dengan setengah kata, bukan lagi satu kata. Dan juga termasuk memukul orang lain atau menodai kehormatannya. Gimana itu menodai kehormatannya? Ngatain orang, mencaci orang, ngegosipin orang, termasuk suudzon. Saya nggak ngomong jelek sama dia, saya nggak mencaci dia, saya nggak gosipin dia, saya nggak memprovokasi, saya nggak namimah, saya nggak riba, nggak mencaci, tapi cuma suudzon, prasangka buruk dalam hati, itu juga dosa. Itu juga dituntut hari kiamat, prasangka buruk kepada muslim lain. Itu sama kamu seperti ngezalimin dia. Inna ba'da dhanni ithmun, sebagian dari prasangka dosa, sebagian ba'da dhann. Wah, ini bukan ba'd lagi, dhann kulluh. Udah prasangka secara totalitas. Bahkan menganggap prasangkanya itu yakin. Kalau dia udah berprasangka, udah pasti udah vonis langsung. Ini adalah hal yang picik. Terus bagaimana? Kadang kita kan suka ada timbul prasangka kayak begitu. Nah, gini diajarin. Idza dzanantum fala tusaddiqu. Kalau kalian berprasangka, jangan ente percaya. Udah, jangan dipercaya. Bohong ini. Jangan kita berasumsi tentang orang lain. Tentang orang lain. Oh iya, dia kayaknya begini, kayaknya dia begitu. Mau ngapain? Su'udzan itu syagawah, sial. La yuflih man asa'adzan wa in asab. Orang yang berprasangka buruk nggak bakalan beruntung walaupun prasangkanya tepat. Wa man ahsanadzan la yakhib wa in akhta. Orang yang berprasangka baik nggak bakalan sial walaupun prasangkanya keliru. Jadi sangka baik aja sama semua orang, nggak ada ruginya kita. Wa sahibu su'udzan, itu katanya ulama, ya ta'arad li su'ul khatimah. Hati-hati, bisa meninggalnya su'ul khatimah kalau dia nggak berhati-hati. Apalagi kalau su'udzannya kepada aulia wa salihin, prasangka buruk. Apalagi kalau prasangka buruknya itu su'udzannya kepada sahabat Nabi Muhammad atau ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada satu masyayikh min al-min bafadl, allamah hadha, itu hamidullah ta'ala ala qultuha qabla 40 sana. Syekh Fadl bin Abdullah Bafadl, man sahib sihir, man lam yuhsin adh-dhann bi ahli al-bait ma fihi khair. Orang kalau nggak punya prasangka baik terhadap ahli al-bait, maka tuh orang nggak ada baiknya. Hatta punya ilmu setinggi langit, hatta punya kebaikan sebaik, nggak ada prasangka baik kepada ahli al-bait, ma fihi khair. Syekh Fadl hadza bilang, Syekh Fadl bin Abdullah Bafadl radhiyallahu. Saya mengucapin ini kalimat 40-50 tahun yang lalu dan saya syukur tetap saya dengan kalimat ini.
Yang nggak punya husnudzan kepada ahli bait ma fi khair. Ini kalau waliullah bilang ma fi khair, ya sudah, mau ngapain nanti dengerin? Mau ngapain nanti simak? Khalas, jauhin, tinggalin. Da'adzahum tawakkal 'ala Allah. Jangan ngezalimin orang. Nah, itu termasuk bentuk kezaliman, itu prasangka buruk, suudzon, ngatain orang, atau juga memfitnah orang, atau berbohong kepada orang lain, atau menipu muslimin. Terus disebutkan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhal. Kan al-Habib Hadun bin Hud bin Ali bin Ahmad bin Hasan, Al-Habib Hadun bin Hud bin Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Hadun bin Hud bin Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Itu beliau kalau baca wirid subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, itu beliau tambahin dengan satu kalimat untuk mendoktrin dirinya sendiri, untuk nunjukin nih identitas saya, nih jalannya saya, nih metodenya saya. Apa? Habis dia ngucap itu, dia slogankan, disebutkan slogannya dia, Hud bin Ali la yudhi ahad. Ayahku Hud bin Ali bin Hasan nggak pernah ganggu orang, nggak pernah ganggu orang. Habib Ali bin Husain bilang, yalah memang gabah. Ini udah sebuah keistimewaan yang luar biasa, udah nggak disebutin managibnya lagi. Managibnya, orang bikin managib tebal segini. Ini managibnya Al-Habib Hud bin Ali, cukup kesaksian dari anaknya. Anaknya bilang, Hud bin Ali la yu'zi ahad. Itu managibnya dia. Hud bin Ali nggak pernah ganggu orang. Lah dengan mulutnya, wala dengan tangannya, wala ganggu harta orang, wala ganggu darah orang, wala ganggu kehormatan orang lain. La yu'zi ahad. Masya Allah. Kalau kita mau jadi seseorang, jadi orang kayak begini. Selamat kita dunia dan akhirat. Beruntung kita dunia dan akhirat. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, kullukum dhal. Kalian semuanya sesat. Kalian semuanya sesat. Illa man hadaitu. Kecuali orang yang aku beri hidayat. Istahduni ahdikum. Minta hidayat kepada saya kasih hidayat kalian. Alhamdulillah, Allah Ta'ala kasih hidayat kita. Melalui tangan guru-guru kita. Ini kita dapat begini, ini nikmat berkat siapa? Berkat orang tua kita, berkat guru-guru kita, berkat niatnya Al-Walid Al-Habib Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan. Ini kita bisa ada majelis kayak begini, bisa ngumpul. Begitu majelis-majelisnya beliau, taksisnya beliau, niatnya salafnya beliau sampai ke Nabi Muhammad SAW. Yang paling banyak pahalanya, yang paling menuai pahalanya beliau dan leluhurnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah Ta'ala kasih kita hidayat berkat orang tua kita. Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, Wal-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Wal-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Berkat jasanya Wali Songo yang nyebarin Islam, Allah Ta'ala kirimin buat kita, tahu siapa? Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Allah kirimin buat kita. Nah, kalau kita nggak kenal Habib Umar, nggak tahu kita udah di mana. Udah di mana kita nggak tahu. Tapi berkat beliau Allah Ta'ala tempatin kita di sini. Dibikin kita kenal sama aulia, dibikin kita kenal sama salihin, dibikin kita kenal sama Imam Al-Haddad, dibikin kita kenal sama kitabnya Imam Al-Haddad, dibikin kita saling kenal satu sama lain. Subhanallah. Alhamdulillah, itu nikmat dari Allah Ta'ala. Kurang baik apa Allah sama kita? Diutus, didatengin, nyamperin kepada kita Al-Habib Umar untuk ngasih kita hidayat, untuk ngasih kita petunjuk. Ditanya, ente datang dari mana? Nyambung lidahnya Nabi. Anda dikirim sama Nabi Muhammad. Masya Allah, melalui leluhur dan guru-gurunya sampai ke tempat ini. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Ta'ala. Kalau enggak kita sesat. Dhalla man laysa lahu syekh yurshiduh. Dhalla man laysa lahu safih ya'buduh. Sesat orang yang enggak punya syekh yang ngebimbing dia. Sesat, ucapannya sesat, pikirannya sesat, prasangkanya sesat, perbuatannya sesat, ilmunya sesat. Begitu, metodenya sesat, jalannya sesat, arahnya sesat. Sesat dalam segala hal. Sesat orang yang nggak punya guru yang ngebimbing dia. Man la sahib fi zamani syekh arif makin marad hayatu wa hu ma'dud fil muflisin. Yang nggak berkawan, nggak bersahabat, nggak kenal, nggak deket di zamannya dengan syekh, dengan guru yang arif billah, yang makin, teguh, nggak terombang-ambing. Tahu nggak terombang-ambing? Ikut arus barat, ikut arus timur, ikut angin barat ke barat, ikut angin timur ke timur, ikut angin puting beliung, ya muter deh begitu.
Ujung-ujungnya baru sadar, oh iya masih ahsan nggak ada yang lebih baik dari jalan salafnya kita. Masih ahsan min hak ahlikum, nggak ada yang lebih baik dari jalannya mereka. Orang yang nggak berkawan, nggak bersahabat dengan Syekh Arif Makin, nggak kenal sama mereka, nggak jalan di jalannya mereka, berlalu marat hayatu, berlalu hidupnya, sedang dia tergolong dalam keadaan bangkrut. Bukan cuma bangkrut materi, bangkrut akal, bangkrut akhlak, bangkrut amal, bangkrut kesucian hati, bangkrut ilmu, bangkrut ma'rifah, bangkrut dari hubungannya dengan Rasulullah SAW. Khalas bangkrut. Kalau nggak dekat sama mereka, subhanallah, nggak ada orang yang membaik keadaannya kecuali yang punya hubungan dengan mereka orang-orang soleh, yang punya hubungan dengan Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, punya hubungan dengan Al-Habib Abi Bakar bin Muhammad Al-Saggaf, punya hubungan dengan Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Kalau dilihat tuh orang-orang yang hubungannya erat sama mereka, subhanallah, nggak ada yang gagal. Nanti cari aja orang yang punya hubungan erat sama tuh wali-wali, nggak ada yang gagal, nggak ada yang gagal. Dan teliti, yang gagal yang jauh hubungannya dari mereka. Orang yang dekat sama mereka, dunianya sukses, akhiratnya sukses, berkah, hidup baik-baik aja. Mau di zaman penjajahan, hatta di zaman Firaun, hatta di zaman Firaun ditaruh, ini orang nggak bakalan gagal, nggak bakalan sial. Subhanallah. Kayak itu orang yang punya hubungan erat dengan Musa, hatta dia tinggal di istananya Firaun. Dia bilang kepada orang tersebut, wa fawwidhu amri ilallah innallaha basirum bil ibad, fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru wa haqa bi al fir'aun su'al azab an-nar yuraduna 'alaihim ghuduwan wa 'ashiyya wa yawmal qiyamati wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'aun ashadd al-'adzab wal iyadhu billah min dhalik. Dilindungi oleh Allah Ta'ala, nggak punya kuasa apa-apa untuk mencelakakan itu orang. Hatta orang kayak begini, taruh di zamannya Dajjal, di masanya Dajjal, selamat. Itu Dajjal ketika datang ke Madinah, itu Madinah digoncang dengan gempa, dia nggak bisa masuk Madinah. Itu di antara batas Madinah itu ada malaikat yang mengusir, yang menjaga dia, yang menjaga Madinah, nggak bisa masuk. Dibikin gempa Madinah, hingga keluar tuh orang-orang dari Madinah, semuanya keluar. Penduduk Madinah dihadang oleh Dajjal. Ayo beriman nama saya sebagai Tuhan. Ada satu orang bilang, lah kamu Dajjal, picek, Tuhan kami nggak picek. Kamu mata kamu cuma satu, kamu bukan Tuhan. Bilang, saya buktikan, kata Dajjal. Dipotong tuh orang, bukan disembelih lehernya, enggak, dibelah dua, dari ujung pala sampai ke bawah, dibelah dua depan orang-orang. Terus Dajjal lewat di tengah-tengah orang tersebut. Nah, lihat nih, udah saya belah ya. Terus disatuin lagi, hidup lagi tuh orang. Tuh, lihat. Bisa kan saya begitu? Nah, kamu udah saya hidupin lagi. Sekarang percaya kalau saya Tuhan? Sekarang saya makin yakin kalau kamu Dajjal, si picek, si mata satu. Nah, kalau ente Tuhan, nggak usah ngidupin orang, benerin matanya ente. Benerin matanya ente. Udah, khalas. Repot banget ngaku Tuhan. Udah nggak bisa, dia bisa gini gitu, tapi benerin matanya nggak bisa. Dajjal akhirnya dia ingin membunuh lagi tuh orang, nggak bisa. La yusallat alaih, nggak bisa. Mulai dari detik itu kekuatannya melemah. Sampai ketemu dengan Sayyidina Isa bin Maryam, turun Sayyidina Isa bin Maryam, itu Dajjal kabur dan dibunuh tuh Enda Babil Lud di Syam sana. Dibunuh di sana. Itu katanya seandainya dibiarkan begitu aja, dia bakalan menguap atau mencair, bakal mati sendiri. Tapi khalas, dibunuh oleh Sayyidina Isa bin Maryam. Wahakadha. Hatta orang kalau dia beriman, taqwa, punya hubungan erat dengan para aulia wa salihin, hatta ditaruh di zaman manapun, hidupnya baik-baik aja. Hidupnya baik-baik aja. Man dakhal fi himakum la yakhaf man ta'allaq bikum adrak jami'at tuhaf. Masya Allah. Amsal di hari-hari kayak begini nih, di awal bulan Rabi'ul Tsani, wafat guru kami Al-Habib Abdul Qadir Jailani bin Abi Bakar bin Alawi Al-Mashhur. Al-Habib Abdul Qadir bin Abi Bakar bin Alawi Al-Mashhur, Ammul Habib Abi Bakar. Beliau meninggal di awal-awal Rabi'ul Tsani, dan kita hadir jenazahnya beliau. Kemudian juga setelahnya 3 hari wafat Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Kemudian juga wafat
di pertengahan Rabi'ul Tsani Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Masya Allah. Kemudian juga wafat di 19 Rabi'ul Tsani Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdurrahman bin Ali Segaf. Dan 20 Rabi'ul Tsani wafatnya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi. Sebelumnya Habib Ali juga wafat Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Kemudian juga wafat di akhir-akhir Rabi'ul Tsani Al-Habib Muhammad bin Salim bin Ahmad bin Hasan Al-Attas. Dan di akhir hari Jumat terakhir Rabi'ul Tsani wafat ayah kami Al-Walid Al-Habib Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jendan. Jadi bulan Rabi'ul Tsani ini orang-orang yang dekat sama kita semua yang pada meninggal dunia. Rahimahumullah. Termasuk kemarin juga. Kemarin hari Selasa. Hari Selasa meninggal. Di kuburnya Rabu ya. Al-Habib Ahmad bin Abdul Qadir bin Abdul Maula bin Tahir. Seorang wali minas salihin, minal awliya yang ada di zaman kita kemarin meninggal dunia dalam usia sepuh, dalam usia lanjut. Rahimahumullah rahmatul abrar. Alaihim salamullah wa in kanu qad madaw fa dzikrun lahum bagi wa qad sya'a bin naqli. Ini orang-orang yang kita sebutin nih mengalami masa-masa sulit, tapi mereka punya syuyukh. Subhanallah, mereka jalanin itu kehidupan dalam keadaan baik-baik saja. Subhanallah, tetap dikenang dan sirna gangguan tersebut. Kullukum dhal, kalian semuanya sesat kecuali yang saya kasih hidayat. Alhamdulillah Allah Ta'ala kasih kita hidayat, dikirim pembawa hidayat yang terbesar Nabi Muhammad, dikirim para khulafa'nya. Ma madha hatta agama ad-dina wa sara sahlan wadihan mubina falam takhaf ummatuhu futuna bal usimu fil jam'i an dalali wal khulafa ba'dahu wal itrah bihim ma'al Qur'an mustamirah millatuhum mahfuzatan min fatrah alal huda da'ban bilan fisali. Alhamdulillah yang ngasih kita hidayat dengan mereka. Istahduni ahdikum. Kita belum sempat minta hidayat udah dikasih hidayat sama Allah, apalagi kita minta sama Allah Ta'ala. Kita minta sama Allah Ta'ala. Kan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu wiridnya tiap malam waktu sholat witir. Dia sholat witir di awal malam. Udah gitu dia tutup tuh dengan 3 rakaat witir. Rakaat terakhir dia baca Allahumma hdina fi man hadait. Ya, terus diulang-ulang. Kalau kita kan baca qunut tuh 15 hari terakhir di bulan Ramadan, paruh kedua di bulan Ramadan. Ini beliau baca setiap witir, tiap malam. Allahumma hdina fi man hadait. Diulang-ulang sampai terbit subuh. Minta hidayat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastahduni ahdikum, minta hidayat sama saya kasih kalian hidayat. Ibadi kullukum jai', kalian semuanya lapar. Illa man at'amtu, kecuali yang saya kasih dia makan. Istad'imuni, minta sama saya. Ut'imkum, saya kasih kalian makan. Dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih rizki sama Allah Ta'ala, jangan takut kelaparan. Jangan takut kekurangan rizki. Jalanin tugasnya kita, Allah nggak bakal ngurangin tugasnya dia. Allah bakal jalanin tugasnya. Jalanin tugasnya kita. Allah nggak bakal mengecewakan hambanya. Masya anta wal khalaik kulluhum abid wal ilahu fina yaf'al ma yurid hammuk wa ightimamuk wa yahak ma yufid al-qadha taqaddam faghnam as-sukun la yakthur hammuk ma qaddir yakun qadda min ta'ala birizqil qawam في الكتاب المنزل نور للأنام فريضة والسخط حرام الجنوع راحة الطمع جنون الجنوع راحة. Orang kalau qanaah damai hidupnya, gak pusing, gak puyeng. Tapi orang kalau tamak junun. Sungguh orang yang tamak kelakuannya kayak orang gila. Sungguh ente perhatiin orang kalau tamak, apa itu tamak? Obsesi. Orang kalau terobsesi kelakuannya kayak orang gila. Hatta duduk diem, batinnya tuh ribut. Batinnya ribut, berkecamuk, otaknya muter, ribut, bising. Untung bisikan hati nggak kedengeran sama kuping. Kalau enggak nih orang dikeluarin dari majelis. Orang kalau diobsesi, gila, majnun. Aduh, ngelihatnya aja tuh hati dia ngelihatnya aja pusing, sumpah ngelihatnya. Belum dia ngomong, apalagi dia ngomong. Al-gunu raha, wa tama' junun, la yakthur hammuk ma qad yakun. Ridha faridah, wasakhat haram. Ridha kewajiban, uring-uringan haram.
Asyak fi rizq wa syak fi razak. Meragukan rezeki berarti meragukan Allah sang pemberi rezeki. Kita minta sama Allah Ta'ala, mau. Ente mau dunia, minta sama Allah. Mau akhirat, minta sama Allah. Mau makan, minta sama Allah. Nabi Musa, dimasakin gak ada garam, gak enak. Minta garam ke Bani Israel. Udah gitu Bani Israel tuh emang pengganggu doang. Jangan lagi umat Islam. Nabinya diganggu. Nabinya diganggu. Lu lagi dibilang jangan gangguin kita. Nabi Musa diganggu. Nabi Musa diteror. Gangguannya parah. Gangguannya parah. Bilang Musa, kenapa kalau mandi nyendiri ya? Berarti pasti auratnya ada kelainan. Gila gak orang gini? Ngomong gini sama nabinya. Dia bilang nabinya pasti ini ada kelainan. Habis kalau mandi menyendiri, ada yang cacat berarti dia ada kelainan. Kurang ajar kan sama nabinya begitu. Sama nabinya kayak begitu. Subhanallah. Akhirnya suatu kali Nabi Musa, Allah Ta'ala ingin mengklarifikasi. Nabi Musa nggak klarifikasi, diam aja. Tapi Allah Ta'ala yang ingin mengklarifikasi apa? Nabi Musa lagi mandi, dia taruh bajunya di atas sebuah batu. Bajunya taruh di atas batu, dia mandi. Pas lagi mandi, toto tuh batu terbang. Membawa bajunya. Ini fil Bukhari, terbang. Terus batunya jalan. Dikejar sama Nabi Musa. Pakai tongkatnya dikejar. Begitu. Lewat di hadapannya Bani Israel lagi ngumpul. Mereka ngelihat nggak ada kelainan, min ahsan ma yakun. Ada fil Bukhari bahasanya, min ahsanin nas. Min ahsanin nas. Begitu sampai begitu itu batu berhenti depan mereka, diambil bajunya. Udah gitu Nabi Musa, emang masya Allah. Itu batu udah berhenti, masih dipukulin sama Nabi Musa. Sampai bebekas itu batu, ada bekas tongkatnya Nabi Musa di situ. Ada fil Bukhari. Ya Allah, ya Allah. Masya Allah. Ada Nabi Musa aja diganggu, dia minta garam, nggak mau ngasih. Minta sebelahnya garam, nggak mau ngasih. Tetangga, akhirnya Allah Ta'ala bilang, ya Musa, kenapa mintanya ke orang, nggak minta ke saya? Ya Rabb, cuma garam. Bilang, minta ke saya walaupun cuma garam. Orang tuh jangan buka pintu minta ke makhluk. Kalau buka pintu minta ke makhluk, dibukain oleh Allah pintu melarat, pintu susah, pintu fakir. Man fatah ala nafsi babal mas'alah fatahullah alaih sab'in min abwabil fakir. Yang buka buat dirinya pintu minta ke makhluk, maka Allah Ta'ala bukakan untuk dia 70 pintu kemiskinan. Jadi gak usah minta ke makhluk. Khalas. Ilmuk bihali. Mau minta sama Allah. Ya Rabb, saya minta duit. Ya Rabb, saya minta mobil. Ya Rabb, saya minta motor. Ya Rabb, saya minta ikan asin. Ya Rabb, saya pengen menunya sate ini malam. Jadi apa kayak menunya? Haji Said, menunya apa nih malam? Atau ya ibadi, kullukum aar ila man kasautu fastaksuni aksikum. Kalian lapar, minta makan, saya kasih makan. Kalian nggak punya pakaian, minta sama saya tutupin, saya berikan pakaian kepada kalian. Innakum tukhti'un bil-lail wan nahar. Kalian bikin salah siang malam. Ana aghfiru dzunub, yang ngampunin dosa saya. Semua dosa saya yang ngampunin, nggak ada orang lain. Dan Allah bisa ngampunin semua dosa. Istaghfiruni, kamu tinggal minta ampun sama saya. Aghfir lakum, saya ampunin. Ya Rabb, ya Allah, ini janjimu. Ana aghfiru dzunub jami'an, aku ngampunin semua dosa. Kita bikin salah siang dan malam, dan engkau mengampunkan semua dosa. Nggak ada yang bisa ngampunin semua dosa kecuali Allah, semuanya. Dan engkau mengatakan istaghfiruni, minta ampun kepadaku, aghfir lakum, Allahumma inna nastaghfiruk. Ya Allah, kita memohon ampunan kepadamu, ighfir lana, maka ampunilah kami semuanya. Ibadi, annakum lan tablughu dhurri fatadhurruni. Hambaku, kalian nggak bisa mencelakakan aku. Kita bikin dosa, apakah kita merugikan Allah? Enggak. Kita nggak bisa merugikan Allah, nggak bisa mengganggu Allah, nggak bisa mencelakakan Allah. Kita ngerugiin, mengganggu, mencelakakan diri kita sendiri. Dosanya kita nggak membahayakan Allah, membahayakan diri sendiri. Kemudian juga taatnya kita nggak nguntungin Allah, nguntungin diri kita sendiri. Kita nggak bisa membahayakan Allah, nggak bisa juga mencelakakan Allah. Ya ibadi, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Seandainya dari generasi awal kalian sampai generasi akhir, manusia dan kaum jin,
Mereka semuanya menjadi orang yang paling bertakwa di antara kalian. Semuanya menjadi, misalkan semuanya sehebat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan cuma satu. Itu di antara makhluk dia esa. Di antara semua makhluk dia cuma satu. Yang kayak Nabi itu cuma satu. Yang paling hebat, paling tinggi, paling takwa. Seandainya semua makhluk, manusia dan jin kayak Nabi Muhammad, maka itu semua nggak nguntungin saya, kata Allah Ta'ala. Nggak menambah derajatnya Allah sedikit pun juga. Nggak nambah kekayaan dan kerajaannya Allah sedikit pun juga. Andaikan semuanya kalian, dari generasi awal sampai akhir, manusia dan jin, menjadi makhluk paling bejat, kayak iblis atau kayak Fir'aun. Semuanya Fir'aun atau semuanya iblis, nggak ngurangin kerajaan saya. Nggak ngurangin kerajaan saya, nggak berkurang derajatnya Allah Ta'ala. Ibadi, law anna awalakum wa akhirakum insakum jinnakum. Semua kalian, manusia dan jin, berada di satu tempat, semuanya minta kepada Allah, dan saya kasih masing-masing permintaannya, nggak mengurangi apa yang ada di sisi Allah Ta'ala, sedikit pun juga. Ibaratnya kayak jarum dimasukin ke dalam lautan, air laut jadi surut nggak? Nggak surut. Hai hambaku, ini amalan kalian, yang beramal kalian. Ya, saya cuma mencatat, mendata. Kemudian saya ganjar dengan pahala. Faman wajada khairan falyahmadillah. Yang dapetin catatannya bagus, syukur sama Allah, dapat taufik dari Allah. Tapi yang dapetin catatannya buruk, ini kan kalian yang berbuat. Maka jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri kalian sendiri. Hadza hadits rawahu Muslim wa Tirmidzi bin Majah. وقد ختمنا الكتاب بهذا الحديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما افتتحنا به منها تبركا وتيمنا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونرجو بذلك يجعل الله الكلام المؤلف بين ذلك مقبولا لديه. يجعل الله الكلام المؤلف بين ذلك مقبولا لديه ومقربا إلى رضاه في سبيل طاعته وقربه، أن يغفر لنا يتجاوز عنا ما وقع فيه من خطأ أو تقليد وما دخلنا فيه من رياء أو تصنع للناس أو مباحات وإعجاب. نستغفر الله من جميع ذلك ومن سائر الذنوب نتوب إليه ومن يغفر الذنوب إلا الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم إني أستغفرك لذنبي أسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. هب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. تم الكتاب بحمد الله وعونه وحسن توفيقه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كان الفرق من إملاه يوم الأحد 22 من شهر شعبان المبارك سنة 89 بعد الألف من هجرته صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. تم الكتاب بعون الله تعالى والله أعلم. آمين حبيبي.